Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfina Ziabana dari kelas Teknik Bisnis B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang observasi makanan mancanegara yang termasuk makanan favorit saya juga. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang makanan yang terbilang cukup populer juga di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, yaitu makanan yang berasal dari Korea Selatan yang bernama bibimbap. Nah, bibimbap ini adalah masakan Korea yang berupa semangkuk nasi putih dengan lauk di atasnya berupa sayur-sayuran, daging, sapi, telur, dan saus pedas khas Korea Selatan yaitu gochujang. Nah, namanya sendiri bibim dan bap itu memiliki arti nasi campur, yang sebelum dimakan, nasi dan lauk pauknya itu diaduk menjadi satu. Nah, untuk sejarah awal adanya bibimbap ini, itu belum ada versi konkretnya seperti apa, satu jalannya itu seperti apa. Jadi di sini hasil dari observasi saya, itu ada dua versi sejarah. Nah, versi yang pertama, sejarah bibimbap ini di Korea dimulai sejak ratusan tahun yang lalu saat para petani di Korea bekerja terlalu keras dan sibuk sampai mereka tak punya waktu untuk makan siang dan makan malam. Jadi saat mereka makan bersama, mereka mencampur semua bekal mereka masing-masing dalam sebuah mangkuk dan memakannya bersama-sama. Nah, hal ini dikatakan oleh Yoon Sokja dari Institut Makanan Tradisional Korea, Museum Tok, Seoul. Nah, untuk versi yang kedua, itu dikatakan bahwa makanan ini itu dibuat dari sesaji yang dipersembahkan kepada arwah leluhur. Nah, sehabis melaksanakan jesa atau sesajian kepada leluhur itu, orang-orang saling berbagi makanan sesajinya dan mencampurkannya dalam mangkuk. Ada pula makanan yang sejenis yang mirip dengan bibimbap ini yang bernama hot jesabab atau yang memiliki arti makanan sehabis jesa. Hot jesabab ini itu kurang lebih sama kayak bibimbap. Itu nasi campur daging sapi yang berasal dari kota Jinju, provinsi Gyeongsang. Hot jesab ini itu merupakan bibimbap versi berisi nasi ditambah lauk pauk berupa sayur dan daging sapi mentah atau yukho. Menurut sejarah, nasi campur ini tercipta pada masa perang Imjin, ketika rakyat setempat harus menyiapkan makanan yang praktis pada masa-masa genting. Nah, sekarang kita masuk ke resepnya nih. Bagaimana ada apa aja sih bahan-bahannya, terus cara masaknya bibimbap. Nah, mungkin biar lebih jelasnya atau lebih komplitnya bisa dilihat di sini. Nah, jadi intinya itu bahan-bahannya itu ada daging sapi, ada kecap asin, ada bayam, wortel, telur, minyak wijen, jahe, biji wijen putih, nasi putih, sama olive oil. Nah, untuk sausnya sendiri kita menggunakan gochujang, terus ditambah biji wijen, cuka apel. Nah, cuka apel ini kalau misalkan susah untuk didapatkan di Indonesia bisa diganti dengan cuka biasa. Lalu juga bisa dicampur dengan kecap asin untuk bahan sausnya. Untuk step by stepnya cara memasaknya itu yang pertama kita harus memarinasi dulu daging sapinya dengan kecap asin selama 10-20 menit. Kemudian tumis sekitar 2-3 menit atau hingga bagian luar daging itu berwarna kecoklatan. Nah, setelah itu baru kita sisihkan. Lalu selanjutnya dalam wajan yang sama tumis wortel sekitar 2-3 menit. Lalu sisihkan. Selanjutnya tumis juga bayam hingga layu sekitar 1 menit saja. Terakhir, ceplok telur dan tambahkan minyak zaitun jika wajan mulai mengering. Dan yang ketiga, step ketiga, untuk sausnya campur semua bahan-bahannya dan aduk hingga semua bahan tercampur. Lalu
Ambil nasi dan tata dalam sebuah mangkuk saji. Setelah itu letakkan daging sapi di atasnya, lalu tata juga wortel, bayam, telur, dan juga irisan jahe. Setelah itu taburkan biji wijen dan beri saus gochujang sesuai selera masing-masing. Lalu yang terakhir, cara terbaik yang pastinya untuk menikmati makanan ini yaitu dengan mengaduk semua bahannya lalu menyendoknya dalam satu suapan penuh. Kenapa sih saya memilih untuk mempresentasikan makanan ini? Nah, alasannya adalah saya memilih makanan ini untuk dipresentasikan karena makanan ini tuh merupakan salah satu makanan yang saya coba ketika saya penasaran dengan culture Korea saat itu. Saat ini juga Korean culture ini menjadi hal yang banyak orang perbincangkan, bahkan hingga satu dunia. Dimulai dari bahasanya, makanan, adat istiadat, pakaian, musik, dan sebagainya. Untuk plus dan minus dari makanan ini, yaitu untuk kelebihannya, makanan ini termasuk praktis. Kenapa? Karena dalam satu porsi itu kita udah mendapatkan semua lauk pauk, udah mulai dari karbohidrat, protein, serat. Lalu yang kedua, bahan-bahan yang didapat tuh termasuk terjangkau. Lalu yang ketiga yang pasti mudah dibuat, dan yang terakhir tuh nutrisinya lengkap. Seperti yang sudah saya bilang, itu terdapat karbohidrat, protein, dan serat. Nah, lalu kekurangannya itu dalam membeli suatu bahan tertentu dari masakan ini, khususnya untuk saus gochujangnya, kita harus jeli dalam memilihnya. Karena saus ini tuh harus bersifat MUI gitu. Jadi kita harus memilih lebih jeli lagi dalam pemilihan saus gochujangnya. Lalu yang kedua, kekurangannya itu untuk beberapa orang mungkin akan terasa asing dengan saus gochujang ini. Yaitu dalam saus gochujang ini itu memiliki rasa yang pedas, tapi dalam waktu yang sama itu ada rasa manis dan asam. Walaupun di Indonesia juga ada rasa-rasa yang mirip seperti kayak asam manis, seperti itu, rasa-rasa asam manis di dalam satu makanan yang sama. Cuman untuk gochujang ini agak sedikit berbeda dari rasa pedas asam manisnya Indonesia. Jadi mungkin agak sedikit asing untuk lidah Indonesia. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.